Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan, yaitu tentang perjalanan sang Satria Piningit alias Bocah Angon, ataupun tentang sejatinya sang Satria Piningit itu sendiri. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, sebelum Abah menyampaikan suatu pembahasan sebuah topik daripada sang Satria Piningit, terlebih dahulu Abah akan menyampaikan suatu doa kepada para pemirsa konten Abah yang sudah hadir menyimak konten Abah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan karunia rezeki kepada kita, menjaga kesehatan kita, dan melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Serta Abah pun tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya, ya, berupa like, subscribe, and share. Mudah-mudahan apa yang menjadi sebuah bentuk daripada partisipasinya ataupun dukungannya, Allah balas dengan kebaikan yang lebih baik dari itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah. Semoga Allah mencurahkan keberkahan kepada kita semuanya dimanapun kita berada. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini Abah akan membahas sebuah topik pembahasan, yaitu mengambil sebuah judul, kapan cairnya harta sang Satria Piningit alias Bocah Angon. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, sebelum Abah menjelaskan lebih jauh, lebih panjang, lebih mendalam, terlebih dahulu Abah akan menyampaikan suatu bentuk fase-fase dari mana cara kerja daripada sang Satria Piningit itu sendiri ketika beliau sampai mendapatkan bentuk amanah sebuah harta. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, bahwa harta yang didapatkan oleh sang Satria Piningit adalah harta titipan amanah Allah kepada beliau, dari apa yang merupakan jadi warisan-warisan atau peninggalan-peninggalan para nabi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam yang terkenal sebagai nabi yang paling kaya, dan para leluhur Nusantara. Salah satunya yang menjaga adalah Sang Hyang Ismoyo. Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, suatu bentuk pelimpahan daripada harta warisan peninggalan seorang nabi, yaitu salah satunya nabi yang terkenal kayanya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu melalui daripada pertama sang Satria Piningit, ya, memperoleh suatu bentuk batu cincin akan Nabi Sulaiman itu sendiri. Ya, jadi cara pelimpahannya nih, dengan sendirinya
Ya, ketika batu cincin Nabi Sulaiman itu sudah ada dan didapatkan oleh sang satria piningit, maka dengan sendirinya bahwasanya segala apa yang menjadi warisan Nabi Sulaiman itu akan turun atau pindah kepada sang satria piningit. Tentulah semuanya atas izin Allah. Nah, itu caranya ya. Jadi pertama adalah bahwasanya sang satria piningit mewarisi daripada batu cincin Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu batu cincin 4 penjuru arah. Ya, dimana batu cincin Nabi Sulaiman ya dikisahkan, diceritakan adalah sebuah batu cincin yang berwarna merah yang turun dari langit, yang Allah turunkan dari langit untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, sekarang batu cincinnya sudah ada di sang satria piningit, maka secara tidak langsung ya bentuk pelimpahannya ya, bahwa apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman berupa harta itu sudah berpindah kepada sang satria piningit. Disinilah sang satria piningit memiliki gudang harta, gudang harta dengan seisinya dengan apa yang beliau dapat atau dapat warisan dari itu. Nah, yang kedua yaitu dapat dari para leluhur, salah satunya Sang Hyang Ismoyo ya. Bagaimana cara pelimpahannya daripada Sang Hyang Ismoyo? Kalau dengan Sang Hyang Ismoyo atau Mbah Semar, yaitu pertama beliau ya sang satria piningit melakukan suatu bentuk kegiatan, yaitu apa? Bertemu dengan Sang Hyang Ismoyo atau Mbah Semar di pinggir empang keramat atau jamban bakar ya. Jadi Sang Hyang Ismoyo turun dari kayangan, bersalaman dengan sang satria piningit. Setelah bersalaman, beliau meninggalkan 5 cahaya di jari sang satria piningit. Nah, setelah itu ya Sang Ismoyo atau Mbah Semar kembali lagi ke kayangan tanpa ada satu kata pun yang disampaikan kepada beliau, tetapi beliau cuma pulang dengan tersenyum. Jadi Sang Hyang Ismoyo tidak ikut campur. Nah, setelah itu barulah satria piningit dengan seorang aki-aki ya, atau disebut juga kilurah, pergilah menghadap ke sebuah gunung yang disebut Gunung Halimun, gunung yang tertutup ya, yang terjaga ya oleh para leluhur kita, ditutupi, dijaga, maka tidak ada satupun manusia yang mampu menembus daripada harta yang ada di gunung itu. Maka ketika terjadinya menghadap kepada sebuah gunung itu ya, terjadi kontak komunikasi dengan kilurah ya. Sang satria piningit bertanya kepada kilurah, "Ki, apakah barang ini ditarik?" Ya. Nah, ketika mau ditarik oleh sang satria piningit, itu kilurah sudah lari loncat duluan ke suatu tempat, Ternyata tempatnya itu yaitulah disebut empang keramat atau jamban bakar. Loncatnya daripada kilurah itu seperti loncatnya macan ya, loncatnya macan yang disaksikan oleh sang satria piningit, yang disampaikan petunjuk-petunjuknya ke Abah seperti itu. Maka dipindahkanlah dipindahkanlah harta itu ke tempat yang dimana sang satria piningit memiliki gudang namanya empang keramat atau jamban bakar. Nah, inilah salah satunya. Ini adalah merupakan modal daripada perjuangan beliau. Lalu kapan cairnya, Bah? Yaitu cairnya ketika beliau sudah lari dari tempat tinggalnya, tempat duduknya ya, ke tempat di mana dia menempatkan harta itu dengan mengacungkan telunjuk tangannya
jadilah sang juara atau sang pemenang tuh ya. Kalau kita dilarikan ke syair lir ilir penek no blimbing kui, itu masih di dalam proses ya, dimana Sang Hyang Ismoyo atau Mbah Semar memberikan lima cahaya. Dengan 5 cahaya di sini bakal naik pangkat darajat daripada Sang Satria Piningit. Tetapi ada satu momen yaitu apa? Sang Satria Piningit lari dari tempat duduknya, tempat tinggalnya ya, ke tempat di mana dia menyimpan harta. Tuh. Setelah itu dia mengacungkanlah telunjuk jarinya ke atas menjadi sang juara. Tuh, para pemirsa konten Abah yang dirahmati Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, momennya yang dikata dia lari dari tempat tinggalnya, ya, ini kita bisa lihat bahwa momen seperti lari, mengambil lari, ya, ancang-ancang lari dan sebagainya, ini ada pada konsep apa yang dibangun oleh Bapak Insinyur Soekarno, yaitu tentang tugu pancoran, ya, tentang tugu pancoran. Disinilah abah-abahnya dia akan lari ke mana, ke tempat di mana dia menaruh harta di gudang dia tuh, seperti itu ya. Makanya Bung Karno membuat sebuah konsep ya disebut Monumen Dirgantara. Ternyata di balik itu bukan seperti itu, ada sesuatu dalam pemikiran Bapak Insinyur Soekarno ini. Nah, disinilah pentingnya kita tuh harus betul-betul memahami apa yang menjadi suatu bentuk pemikiran para pendiri bangsa ini. Yang tentulah Bapak Insinyur Soekarno adalah seorang satria yang pernah dimomong oleh Ki Lurah sendiri. Sama dengan Sang Satria Piningit dimomong juga oleh Ki Lurah, berarti ini ada satu kesamaan ya, visi dan misinya. Cuma beda proses perjalanannya gitu, dan beda proses zamannya gitu kan. Nah, ini para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah ya. Nah, dalam hal seperti ini ditanya kapan cairnya, Bah? Ya itulah salah satunya bentuk momennya, yaitu apa? Ketika Sang Satria Piningit sudah lari dari tempat tinggalnya, tempat duduknya ke suatu tempat di mana dia ada di posisi di pinggir gudangnya, sehingga dia mengacungkan telunjuk jarinya ke atas, jadilah sang juara, sang pemenang. Tuh, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah ya, seperti itu. Jadi kalau kita mau memahami suatu bentuk konsep daripada perjalanan Sang Satria Piningit, tentulah salah satunya ya kita memohon kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah agar Allah bisa memberikan petunjuk demi petunjuk kepada kita tentang apa yang kita pinta. Ya, jadi dasarnya itu jelas, kuat, itu istilahnya kemana arah daripada langkah Sang Satria Piningit, step by step ya, tahap demi tahap itu berjalan gitu ya. Jadi bukan lagi kata orang, bukan ya. Apalagi meminta informasi dari jin, Abah paling tidak mau seperti itu. Apalagi bersekutu, aduh ampun, jangan ya. Hal-hal seperti itu jangan dilakukan. Kita lebih baik berserah diri kepada Allah ya, sami'na wa ata'na, dengarkan dan taati kalimat Allah di zaman akhir. Jangan kita kena tipu daya daripada bangsa-bangsa sejenis jin atau iblis dan sebagainya, termasuk para pengikutnya
begitu ya. Jadi kita istilahnya ya beristikharah sajalah, bermunajat saja mana yang baik ya. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikan sesuatu yang baik kepada kita. Tunjukilah ya Allah, tunjukkan ya Allah, saya ingin tahu bagaimana itu yang namanya proses perjalanan sang Satria Piningit itu. Mintalah sama Allah, insya Allah Allah akan memberikan, dengan syarat kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, menggantungkan diri kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan mengikhlaskan dengan penuh kesabaran apa yang kita jalani, ibadah ini benar-benar tulus. Seperti itu para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah ya. Jadi tidak asal istilah kita mencari-cari suatu bentuk informasi itu katanya dan katanya. Nah, alhamdulillah apa yang Abah sampaikan ini adalah merupakan dari petunjuk dan kajian-kajian perbandingan serta korelasi dengan literatur yang ada ya, untuk sebagai bentuk referensi sehingga kita bisa membuat satu bentuk kesimpulan. Ya, seperti itu. Artinya bentuk salahnya pun tidak besar gitu. Nah, disinilah ya, karena Abah selalu memakai suatu petunjuk yang dijadikan sebagai kajian ya, yang dikorelasikan dengan referensi yang ada, itu petunjuk-petunjuk yang memang benar-benar kuat gitu. Kalau petunjuk-petunjuknya itu lemah, Abah nggak pakai, Abah nggak buat konten, nggak. Kenapa? Ya petunjuknya kurang bagus. Berarti kita cari yang benar-benar yang ada korelasinya gitu ya. Itu saja, alhamdulillah ya, Abah bisa menyampaikan sebuah konten ya, tidak ada istilah katanya dan katanya. Jadi Abah sampaikan sesuai dengan apa yang Abah dapatkan dari petunjuk sang Satria Piningit alias bocah Angon ya. Nah, seperti itulah ya. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan berbahagia di hari ini ya. Selalu Allah paringi kesehatan, Allah jembarkan rizkinya ya, dan Allah berikan perlindungan serta kemudahan-kemudahan di dalam mencari mata pencaharian kita sehari-harinya. Saudaraku, ikhlas sabar jadikanlah sebagai bentuk daripada modal diri kita. Insya Allah orang ikhlas, orang sabar itu banyak disayang oleh Allah. Yang penting kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, Abah cukupkan sampai di sini saja. Ya, Abah cukupkan sampai di sini saja penyampaian konten ini, dan apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.